Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, dan tentunya salam sejahtera bagi kita semuanya. Apa kabar sahabat literasi dimanapun berada? Ya, baik, semoga kabar baik selalu menyertai sahabat literasi dimanapun berada, karena tentunya nikmat sehat ini menjadi nikmat yang luar biasa gitu ya. Baik, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan materi tentang bagaimana tata paragraf ya. Coba, satu kata apa yang Anda pikirkan ketika mendengar kata paragraf? Iya. Baik, kalau kita melihat pada definisi ya dari paragraf ya, yang pertama paragraf merupakan atau istilahnya lainnya adalah alinea gitu ya. Dulu ketika sahabat literasi sekolah SMP, SMA gitu ya, sudah dipelajari tentang bagaimana tata paragraf yang dimunculkan. Paragraf definisi yang lebih luas dapat diartikan sebagai kesatuan pikiran yang lebih luas atau lebih tinggi derajatnya daripada kalimat, atau dapat diartikan sebagai himpunan atau kumpulan dari kalimat-kalimat yang memiliki talian atau hubungan untuk membentuk sebuah gagasan atau sebuah ide. Dan tentunya ada pertanyaan ya, ada berapa jumlah ya ide pokok ya yang ideal dalam satu paragraf? Idealnya adalah hanya ada satu ide pokok. Jadi idealnya ketika teman-teman akan membuat satu paragraf itu hanya terdapat satu ide pokok. Kemudian di layar sudah ada tantangan bagi Anda semuanya untuk menyusun kalimat-kalimat berikut menjadi sebuah paragraf. Ada 7 kalimat yang menjadi satu komponen atau komposisi dalam sebuah paragraf, namun nanti akan dikerjakan pada segmen setelah saya menyampaikan materi pada kesempatan hari ini. Oke, bisa dilanjutkan pada materi selanjutnya? Iya. Baik, ada macam atau jenis paragraf yang tentunya sahabat literasi harus dipahami karena memiliki sifat dan tujuan ya dari paragraf ini. Yang pertama sebagai paragraf pembuka. Tentunya ini bertujuan untuk apa? Membuka atau mengenalkan dari isi karangan, isi tulisan untuk para pembaca. Kemudian yang kedua adalah paragraf penghubung. Ini berfungsi atau memiliki tujuan untuk menghubungkan antara pembuka dan juga penutup, atau istilah lainnya adalah isi dari tulisan yang sahabat literasi tuliskan. Kemudian yang terakhir adalah paragraf penutup yang berisi adalah untuk mengakhiri sebuah karangan. Ya. Kita akan melanjutkan. Nah, ini penjelasan kaitannya dengan paragraf pembuka. Ya, kalau tadi secara umum, kalau sekarang kita berbicara lebih spesial atau lebih spesifik kaitannya dengan paragraf pembuka. Isinya berupa apa? Pengantar isi dan juga menyiapkan pikiran kepada para pembaca. Bersifat menarik minat dan perhatian. Kenapa demikian? Karena ini menjadi awal. Ya, ketika seseorang membaca tulisan Anda di awal sudah bagus, pastinya orang juga akan tertarik atau pembaca akan tertarik untuk bisa membaca dari komponen-komponen selanjutnya sampai pada akhir. Tapi sebaliknya, kalau di paragraf pembuka saja sudah, aduh ini bagaimana? Pastinya orang lain juga tidak termotivasi untuk bisa membaca lebih detail ataupun lebih sampai pada bagian akhir dari tulisan Anda. Nah, di sini ada contoh ya bagaimana bahasa memegang peran penting dalam kehidupan. Bahasa adalah alat komunikasi verbal yang dimiliki manusia dan merupakan sarana. Ya, sarana apa? Perhubungan rohani yang sangat penting dalam hidup bersama. Ini disampaikan oleh Dewey melalui Sunjono tahun 1983 halaman 20. Kemudian ujung pemekannya adalah keterampilan berbahasa. Dengan kemampuan berbahasa, seseorang akan mampu berkomunikasi dengan lainnya. Kita bisa melihat dari contoh paragraf pembuka ini. Sifatnya umum, menarik dan membuat pembaca itu tertarik untuk untuk mampu membaca bagian-bagian dari paragraf selanjutnya. Oke, setelah kita ke paragraf pembuka, kita akan lanjut pada paragraf penghubung. Nah, ini yang kedua, yaitu paragraf penghubung. Fungsinya apa? Untuk menghubungkan antara paragraf pembuka dan paragraf penutup. Atau istilahnya lain adalah isi dari tulisan sahabat literasi gitu ya. Sehingga paragraf penghubung ini tentunya disesuaikan dengan tujuan akhir atau jenis tulisan. Ada yang deskriptif, ada yang naratif, ada yang eksposisi, dan lain sebagainya. Disesuaikan dengan jenis tulisan. Oke, selanjutnya paragraf penutup. Nah, kalau tadi ada pembuka, ada isi, dan yang ketiga adalah paragraf penutup. Fungsinya untuk apa? Untuk mengakhiri dari tulisan yang sahabat literasi tuliskan.
Berupa apa? Simpulan, kemudian juga penguatan. Ya, dari apa? Penguatan dari hal-hal yang menjadi pokok pikiran atau ide pokok dalam tulisan sahabat literasi gitu ya. Dan ini fungsinya adalah untuk menguatkan atau final comment ya dari tulisan yang sahabat literasi munculkan. Wujudnya sesuai dengan kebutuhan dan jenis tulisan. Itulah ya paragraf penutup. Dari paragraf pembuka, paragraf isi dan juga paragraf penutup itu tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Artinya memiliki satu kesatuan yang pasti ya. Selanjutnya, setelah kita melihat bagaimana ya sistematika atau komposisi di dalamnya, kita akan belajar kembali tentang macam paragraf berdasarkan apa? Letak kalimat topik atau berdasarkan letak kalimat utama. Kalau dulu sahabat literasi belajar ya bahasa Indonesia ketika putih abu-abu ya atau beraneka rupa gitu ya. Tentunya oleh guru bahasa Indonesia Anda ya menyampaikan ada yang deduktif, ada yang deduktif, induktif, campuran, deskriptif atau naratif gitu ya. Namun ada satu lagi sebenarnya ya, yaitu jenis paragraf ineratif. Apa itu Pak Her? Ya, paragraf ineratif dapat dikatakan sebagai jenis paragraf yang kalimat utamanya ada di tengah-tengah. Tetapi ini sangat jarang sekali oleh para penulis, apalagi penulis pemula ini memulai tulisannya dari tengah-tengah ya, ide pokoknya kan sangat sulit ya, tapi tetapi ada gitu. Oke, selanjutnya kita akan melihat pada jenis paragraf deduktif. Kata kunci adalah deduktif, depan gitu ya, sehingga untuk membedakan antara deduktif dan induktif sangat mudah sekali. Dari apa? Dari awalnya depan ya, in itu dari akhir gitu ya, sehingga ketika kita melihat dari komposisi materi tentang jenis paragraf deduktif ini, kata kunci adalah kalimat utamanya berada di awal tulisan atau di awal paragraf. Contohnya di sini sudah ada, di layar sudah dimunculkan ya. Di zaman sekarang anak-anak dan remaja lebih hafal dan akrab dengan budaya luar negeri. Anak-anak sangat familiar dengan cerita Tom and Jerry, SpongeBob, ya, Naruto, Avatar gitu ya, Barbie dan cerita lainnya yang biasa disajikan di media televisi atau di televisi berjaring ya, itu juga sekarang sudah sangat booming. Begitu juga dengan para remaja yang lebih menggemari cerita serial seperti Harry Potter, Batman, Spider-Man daripada cerita daerah seperti Ande Lumut, kemudian Timun Mas, Roro Jonggrang, dan cerita rakyat lainnya. Dalam hal permainan gitu ya, atau permainan tradisional ya, saja mereka lebih mengenal Uno gitu ya, UNO gitu. Kemudian puzzle dan game-game lain dari komputer atau PS daripada permainan daerah atau permainan tradisional semisal gobak sodor, engklek, gundu, dakonan, dan lain sebagainya. Demikian kan? Apakah yang dirasakan juga sama oleh sahabat literasi? Nah, itu sebagai contoh jenis paragraf deduktif, kalimat utama pada awal kalimat. Oke, selanjutnya kita akan ke materi jenis paragraf. Kalau tadi apa? Ayo, yang pertama tadi apa? Nah, sekarang kita akan berbicara tentang jenis paragraf induktif. Ini kebalikannya teman-teman. Kita bisa melihat ya dari teks tersebut. Kalimat pertama, kedua, ketiga itu kaitannya dengan penjelasan dari kalimat terakhir. Dan kita bisa melihat di sini kalimat terakhir apa? Ya, gejala ini menunjukkan bahwa budaya luar menjadi kiblat dan semakin akrab pada anak dan remaja sekarang ini. Bisa dipahami ya teman-teman ya bagaimana posisi kalimat utama dan kalimat penjelas dari kedua contoh antara jenis paragraf deduktif dan induktif. Oke, kita akan lanjut kepada materi selanjutnya, yaitu ada jenis yang ketiga, yaitu jenis campuran. Artinya apa Pak Her? Artinya kalimat utama posisinya itu ada di awal. Ya, awal paragraf dan juga ada di akhir paragraf. Sedangkan kalimat penjelasnya itu ada di tengah-tengah gitu ya. Misalkan di sini ada ada 5 kalimat ya. Misalkan dari saya ini memuat 5 kalimat. Kalimat pertama, 2, 3, 4 dan 5 ini adalah komponen kalimat. Kalimat utama, kalimat penjelas, kemudian penjelas, baru kemudian terakhir adalah kalimat utama. Itu yang mendefinisikan dari jenis paragraf campuran. Lanjut kita ke jenis paragraf yang lainnya, yaitu paragraf deskriptif atau naratif. Nah, ini unik ya jika dibandingkan dengan jenis-jenis paragraf sebelumnya. Kenapa? Karena semua bagian adalah
gagasan utama. Ingat gagasan ya, bukan gas-gasan loh ya, tetapi gagasan utama. Sehingga semuanya ini satu derajat ya, tidak ada yang berperan sebagai kalimat utama dan juga tidak ada yang berperan sebagai kalimat apa? Kalimat penjelas gitu ya. Sehingga semuanya sederajat. Oke, selanjutnya. Nah, di layar sudah ada tantangan bagi teman-teman sahabat literasi kaitannya dengan tentukan jenis paragraf berikut. Bisa terlihat dengan jelas ya pastinya ya. Nah, di sini sudah ada satu paragraf, jenisnya apa? Nanti ini sebagai bahan diskusi ya pada pertemuan secara langsung. Oke, lanjut. Ya. Syarat paragraf yang baik. Nah, tentunya ini ada persyaratan utama. Yang pertama, memiliki kesatuan, kepaduan, kemudian cukup pengembangan. Artinya apa, Pak? Artinya yang pertama adalah, syarat yang pertama adalah kesatuan. Artinya adanya satu gagasan yang ada dalam paragraf yang memiliki makna kohesif. Kemudian yang kedua adalah adanya kepaduan. Maknanya apa? Maknanya adalah adanya kekompakan jalinan kalimat dalam paragraf atau sering disebut dengan paragraf yang koheren. Dan yang terakhir cukup pengembangan. Artinya apa? Ada kalimat topik dan juga ada kalimat pengembang di dalam satu bentuk paragraf. Itulah syarat dari paragraf yang baik. Yang pertama adalah adanya kesatuan, yang kedua adanya kepaduan, dan yang ketiga adanya cukup pengembangan. Oke, kita akan lanjut. Iya. Oh, ternyata sudah habis. Nah, oke. Dan di sini ada praktik yang harus teman-teman lakukan gitu ya. Kalau tadi teman-teman Pak Herman minta untuk menyusun sebuah paragraf dari kalimat rumpang ya, dari kalimat campur menjadi sebuah paragraf. Nah, selanjutnya di sini ada tantangan bagi teman-teman untuk dapat menyusun ya puzzle kalimat yang diberikan dosen ya, nanti akan Pak Ato sampaikan ya, untuk menjadi sebuah paragraf yang baik dengan memperhatikan unsur syarat tadi itu, adanya kesatuan, kepaduan, dan pengembangan paragraf. Nanti akan kita lakukan pada saat pembelajaran di depan kelas. Oke, lanjut. Nah, ternyata sudah selesai. Demikian tadi materi kaitannya dengan jenis paragraf, hakikat, dan sebagainya. Tentunya materi ini tidak bisa lepas dari peran kalimat. Ya, karena kalimat sebagai penentu untuk dapat ya dihubungkan, sehingga ketika dihubungkan nanti akan membentuk sebuah paragraf. Dan pastinya ketika sahabat literasi sudah paham materi tentang tata kalimat dan paragraf, tentunya tidak akan afdol gitu ya ketika tidak langsung mempraktikkan ya dalam kertas ya, langsung kita mengetik, langsung kita mengembangkan ide yang akan kita munculkan. Sekali lagi terima kasih, tetap semangat, salam sehat, dan salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.